Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk 10 hingga 20 November bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus ya. Namun sebelum mari memulai tarik kartu tarotnya, mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja mari mulai. Situasi yang akan dihadapi Taurus bersama dengan pasangannya adalah Seven of Pentacles di sana, Three of Wands reversal. Dan kemudian di situ ada energi dari Nine of Cups. Wah, ini fokus ke diri masing-masing ya, bagus juga. Satu fokusnya ke pekerjaan, ke karir, ke keuangan. Yang satunya lagi ya menikmati hidup gitu ya. Menikmati pencapaian-pencapaian apapun yang sudah dia dapatkan. Ada kartu The Magician di sana, ada kartu dari The Tower reversal, kemudian ada di situ kartu dari The Hierophant. Dan kemudian di situ ada energi kartu dari King of Swords tapi posisinya terbalik ya. Kemudian di sini ada energi dari Age of Swords. Kemudian di situ ada energi dari The Moon dan kemudian di situ ada energi dari King of Cup. Oh, iya, oke, sip. Nah, kemudian di situ ada energi dari Knight of Pentacles. Ada seseorang di sini ya yang sedang berharap bahwa hubungan ini tuh satu hubungan yang membuat dia merasa nyaman secara batin gitu ya. Nah, sorry ini Taurus, boleh jadi ini adalah energinya kamu ya, tapi diingat bahwa apa yang mari sampaikan di awal, ternyata pembacaan ini bisa terbolak-balik dalam kehidupan nyatanya. Kamu nampaknya di sini tidak mampu untuk mengontrol emosinya kamu, gitu ya. Ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa rapuh secara apapun, bukan secara ya. Ada perasaan rapuh di sana, ada perasaan yang kayaknya tidak tenang, tidak damai di situ, dan kamu sedang berusaha untuk mungkin ya memperbaiki dirinya kamu. Mudah-mudahan caranya kamu memperbaiki dirimu dengan cara-cara yang sehat ya. Cara-cara yang sehat misalnya ini ya, ke psikolog kah, atau misalnya ke mulai berolahraga. Karena mari lihat bisa kamu ini orangnya lumayan stres gitu ya, lumayan stres di situ. Bisa juga kamu dengan cara teratur makannya, teratur tidurnya. Karena ini bisa kamu larinya ke makan berlebihan, merokok berlebihan, tidur yang tidak cukup gitu ya. Mungkin juga bahkan kamu menggunakan pelarian ya, apa-apa itu bentuk pelarian. Semoga tidak masuk ke zat-zat yang adiktif di sana ya, karena itu bukan akan membuat kamu semakin bisa merasa tenang, tapi itu justru akan membawa problem baru bagi kamu. Nah, kondisinya ya bisa juga dibawa ini ke arah spiritual, ke rohani gitu ya, mulai mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Karena kalau mari lihat soal emosional itu menjadi perkara yang lumayan rumit bagi kamu, terutama ketika ini menyangkut tentang pasangannya kamu. Nah, di sana ya, mungkin beberapa kamu tidak percaya bahwa kamu ini dicintai oleh dia gitu. Beberapa di sini bukan karena kamu tidak merasa dicintai oleh dia, tetapi bisa di situ justru karena kamu kehilangan cinta kepada diri kamu sendiri, dan itu kamu lihat, dan itu akhirnya terproyeksi, dan itu akhirnya kamu lihat juga dari bagaimana dunia ini memperlakukan kamu. Nah, gitu ya. Oke, jadi di sini mungkin kamu juga tidak terlalu pakai logika. Logikanya kamu, nalarnya kamu itu yang terpakai itu hanya sedikit saja. Kamu lebih kayak cenderung pakai perasaannya kamu. Namanya perasaan ya, naik turun, marah, benci, kesal, takut, resah, cemas, dan segala macam ya. Dan kamu bisa aja lose control di sana. Kamu sekalinya sedih banget, sekalinya mau marah banget gitu ya. Bahkan kayaknya mau menerkam orang gitu. Kamu di sini kayak yang berharap bahwa dia menjaga perasaannya kamu, bahwa dia di situ sebagai orang yang berperan
mengambil peran sebagai orang tuanya kamu. Kamu di sini kayaknya butuh pengasuhan ya dari pasangannya kamu. Nah, sementara sesungguhnya itu adalah tugas dan tanggung jawab kamu sendiri. Karena emosinya kamu itu terjadi di dalam dirimu, hasil dari olah pikirannya kamu, hasil dari kecerdasannya kamu, kemampuan kamu secara pengendalian diri di sana ya. Itu adalah sebuah tanggung jawabnya kamu, bukan tanggung jawab siapapun itu. Nah, di sana. Dan beberapa ini kamu kayaknya merasa gedek ya kepada pasangannya kamu. Mungkin dia terlalu individualis ke kamu, mungkin dia membuat kamu merasa cemburu, mungkin dia membuat kamu merasa kamu di situ tidak disayangi, tidak diperdulikan, tidak diacuhkan. Tetapi kembali lagi tanya kepada dirimu, apakah permintaan-permintaan kamu itu sudah wajar adanya? Mengingat dari beberapa di antara kalian usianya di sini sudah bukan usia kekanakan, bukan lagi usia anak-anak, tetapi why kamu di situ bersikap kekanak-kanakan. Nah, kayak gitu ya. Dan satu-satunya nanti yang tersiksa adalah dirinya kamu sendiri. Dan kamu bisa aja membuang seseorang yang sesungguhnya di situ tadinya ya, yang tadinya di situ serius untuk membangun sebuah relationship dengan kamu. Nah, di sana ya. Dan kemudian di sini kamu jangan terlalu tergantung kepada orang lain ya, soal bagaimana kebahagiaannya kamu, ketenangannya kamu gitu ya. Tidak boleh kita bergantung kepada orang lain karena itu akan merusak diri kita sendiri, bukan apa-apa. Merepotkan orang lain dan merusak dirinya kita sendiri. Nah, modelnya seperti itu ya. Jika berharap cinta, maka cintailah gitu ya. Jika kamu berharap kedamaian, maka berikanlah kedamaian. Nah, seperti itu ya. Dan terutama ini kamu beresin dulu lah dirinya kamu gitu ya. Karena ketika kamu di situ merasa stabil, ketika kamu di situ merasa nyaman dengan kehidupannya kamu pribadi, secara otomatis kamu akan memberikan hal yang sama kepada orang lain. Jadi nggak usah kayak yang sibuk ya, menuntut, berharap dan mengupayakan kepada orang lain. Karena untuk saat ini satu-satunya orang yang harus diperhatikan adalah kamu gitu ya. Makanya perhatikanlah dirimu. Nah, gitu ya. Jangan yang kayak menyedot energi dari orang lain. Nah, modelnya di sana ya. Untuk beberapa bisa di sini kamu itu yang kayak berubah-ubah banget kepada seseorang ini dan itu membuat orang lain tuh merasa susah gitu loh. Membuat pasangan kamu ini kayak yang ngerasa kamu ini apa sih? Nah, modelnya kayak gitu ya. Beberapa di sini kayak ya sudah dibahagiakan tapi kurang bahagia gitu ya. Kamu di sini kayak yang ngerasa ini banyak salahnya, ini banyak kurangnya, ini banyak yang bikin aku tuh galau, tidak tenang dan segala macam. Selalu dunia luar yang kamu persalahkan. Hati-hati di sana gitu ya. Nah, kalau mari lihat seperti ini pasangannya kamu. Ini orang yang memang dia tuh butuh bertumbuh gitu ya. Ini orang yang memang tuh isinya dia itu untuk sekarang tuh nggak hanya cinta saja gitu ya. Tetapi juga yang kayak bekerja, berkarir, cari uang, berilmu. Nah, modelnya kayak gitu ya. Ada sesuatu atau ada banyak hal di sana ya yang harus dia beresin tentang dirinya dia. Soalnya mengupgrade diri adalah sebuah hal yang penting ya bagi pasangannya kamu ini. Karena apalagi jika kamu ini terkoneksi dengan Sun, Moon, Rising, Venus yang ada di Gemini, Libra, dan kemudian di situ ada Aquarius gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang intelektual. Mereka ini adalah orang-orang tuh yang kayak kalau nggak membangun diri sendiri itu nampaknya sebuah kesia-siaan bagi mereka. Nah, jadi kamu jangan yang kayak heran atau kamu jangan yang kayak marah apabila mereka ini sibuk dengan aktivitas-aktivitas mereka gitu ya. Nah, di sana. Nah, beberapa mungkin mereka ini men-challenge kamu. Ayo, kamu harus lebih begini, kamu harus lebih begitu gitu ya. Jangan-jangan ada beberapa karena memang orang ini tuh maunya pasangannya itu juga intelektual seperti mereka, bermanfaat, berdaya guna gitu ya. Punya perkembangan dalam hidup gitu ya. Jangan-jangan mereka mengajak kamu dan di situ kamu tuh mungkin kayak ngerasa bahwa kamu tidak diterima oleh dia ya. Jangan-jangan beberapa seperti itu. Karena memang gaya percintaan dari pasangan kamu modelnya ya model kayak gitu, mari lihat.
gitu ya. Dia senang dengan argumen-argumen yang membangun, dia senang dengan topik-topik pembicaraan yang bukan hanya basa-basi cerita urusan dalam sempak kayak gitu ya. Mereka ini pengen itu yang kayak cerita itu politik lah, cerita tentang sains lah, cerita tentang apa ya yang harus kita lakukan dalam bisnis. Nah, yang cerita-cerita bobot-bobot seperti itu, Maria rasa mereka memang suka sekali, senang sekali. Nah gitu, jadi ketika mereka mancing-mancing kamu untuk ayo kita mengembangkan diri yuk. Nah mungkin di situ kamu yang kayak ngerasa kamu tertolak ya oleh dirinya. Nah seperti itu ya. Beberapa ini mungkin orangnya gini ya, dia orang yang stabil banget. Ini orang yang kayak mendunia gitu loh. Bukan mendunia ya, tapi membumi gitu ya. Pasangan kamu ini orangnya orang yang membumi di sana. Jadi dia itu orang yang kayak nggak mau mencela-mencela. Dia ini seseorang tuh yang kayak tidak mau untuk apa namanya itu berlambat-lambat gitu ya. Tidak mau dalam posisi yang abu-abu gitu ya. Tidak mau orang ini dalam posisi kehidupan itu yang tidak stabil. Nah, di sana ya. Jadi apabila dia melihat bahwa jadi makanya kamu akan melihat bahwa dia ini orangnya akan sibuk ya kepada aktivitas-aktivitasnya dia. Namun dalam membangun diri pribadinya dia ini, Mari rasa dia itu tetap kayak yang mikirin tentang kamu kok gitu ya. Tapi apabila kamu mencoba untuk menyulitkan seseorang ini, saya rasa dia tuh nggak akan mau gitu ya. Kalau kamu hanya itu mau ketergantungan kepada dia, saya rasa orang ini tuh akan menolak kayak gitu ya. Orang ini tuh nggak mau yang kayak ruang geraknya dia itu akhirnya dibatasi oleh seseorang, atau dia nggak mau itu pertumbuhannya dia itu terhambat hanya gara-gara seseorang. Nah kayak gitu ya, dia nggak mau. Jadi makanya apabila dari kamu ternyata dia tidak melihat ternyata dia hanya melihat bahwa kamu itu orangnya stuck saja di urusan perasaan-perasaan saja gitu ya. Orang ini bisa kayak yang gerah banget sama kamu. Tetapi walaupun dia gerah ke kamu ini, ya, saya rasa di situ dia nggak akan kayak yang ikut terlibat dalam kekacauan dirinya kamu, gitu. Orang ini akan cepat itu ngebangun dirinya dia, gitu ya, membangun kehidupannya dia, gitu. Kalau kamu mau ikut bertumbuh dengan dia, monggo, ayo. Tapi jika ternyata kamu adalah batu sandungan bagi seseorang ini, maka orang ini tuh nggak akan mau. Nah, modelnya kayak gitu. Dia ini mencari partner. Dia ini mencari seorang pasangan gitu, bukan mencari anak asuh. Gitu ya. Bukan mencari seseorang yang untuk dirawat-rawat, dijaga-jaga gitu ya. Tidak mau dia. Ayo kita sama-sama menjaga diri untuk menguatkan relationship-nya kita ini. Nah, itu nih model gaya dari pasangannya kamu di sana. Di saat kamu hanya kepuasan gitu ya, menerima dengan mudah. Nah, seseorang ini tuh tipe-tipe yang pejuang di sana. Nah, kayak gitu ya. Dan dia tuh akan memperjuangkan terutama diri dia pribadi, gitu ya. Dan dia ini akan jalan dengan seseorang tuh yang mau menyeimbangi langkahnya dia. Nah, modelnya kayak gitu. Ya, dia bisa memang benar-benar tidak peduli kepada kamu, Taurus. Bisa benar-benar yang kayak acuh banget sama kamu, gitu. Di saat dia sedang fokus kepada dirinya dia. Nah, gitu ya. Ini orang yang butuh disupport ya. Disupport, tapi disupportnya itu bukan dalam bentuk dia hanya posisinya menerima, enggak. Tapi disupport gini yang kayak oke, silakan belajar, oke, silakan kerja, oke, silakan gini, gitu ya. Malah yang kayak kasih input, kasih ide, kasih masukan kepada dia. Nah, itu yang dia mau, gitu. Dia bukan yang mau kayak uangmu aja, enggak juga yang kayak gitu. Tapi hadir sebagai pasangan, gimana sih sebagai pasangan yang tidak memberatkan satu sama lain, kan itu ya. Sebuah relationship yang sehat, sebuah relationship yang dewasa, sebuah relationship di situ yang bertumbuh, gitu. Nah, modelnya di sana, ya. Modelnya kayak kita. Jadi orang ini tuh misalnya kan dia kan ngelihat ini ya, bahwa hidup dia itu tuh masih banyak hal yang harus dia maintenance, masih banyak hal yang harus dia lakukan dalam hidupnya dia. Nah kayak gitu ya. Apalagi kalau dia belakangan hari ini kacau secara pribadi, misalnya dia baru dipecat, misalnya bisnisnya dia itu bangkrut, atau dia mengalami kerugian besar gitu ya.
Nah, jadi saya rasa dia ngebenahin dulu ke sana. Tapi jika kamu misalnya ngamuk-ngamuk dan marah-marah, cemburuan ke dia gitu ya, kamu kayak yang minta bahwa dia itu harus membagi perhatiannya dia bukan hanya kepada dirinya sendiri tapi kepada kamu. Nah, saya rasa di situ dia kayaknya agak kurang mau di sana ya. Tapi ayo sama-sama, ayo gitu loh. Jadi ini bukan seseorang yang kalau kamu minta sesuatu di atas nampan emas, dia nggak mau yang kayak gitu. Ayo sama-sama kita usahakan sesuatu yang kamu mau di nampan emas ini. Apa yang kamu maui gitu ya. Nah, ayo sama-sama berbarengan dengan aku gitu. Bukan menuntut aku. Nah, modelnya di sana ini ya, pasangannya kamu ini. Gitu loh. Dan orang ini kalau Mari rasa dia agak kurang suka dengan drama. Gitu ya, tidak suka dia dengan drama. Nah, di sana. Kalau ini ceritanya kamu tujukan kepada rumah tangga, iya orang ini tuh akan berumah tangga. Orang ini tuh kayak yang konsisten dalam berumah tangga dengan kamu. Nah, gitu. Tapi dalam berumah tangga ini, apabila dia melihat kamu itu tertunduk lesu aja, gerah dia. Dan dia akan kayak yang coba untuk terus-menerus membantu kamu tuh atau men-challenge kamu atau mungkin men-trigger kamu tuh untuk kamu mengupgrade dirinya kamu sendiri. Jadi kalau Mari lihat relationship-nya kalian berdua ini tuh nampaknya agak stuck gitu ya. Relationship-nya kalian berdua ini nampaknya itu ndak nyambung untuk 10 hingga 20 November atau ini adalah energi 10 manifestasi ya. Tanaman ya, tanaman. Kalian sedang menabur benih di situ ya. Untuk di 10 hingga 20 November ini. Benih apa? Benih yang kemudian ini bisa bikin agak berjarak ya relationship-nya kamu dengan si pasangannya kamu ini. Jadi nanti bisa komunikasi kalian agak berkurang di sana, pertemuan demi pertemuan di situ agak kurang, video callan agak kurang. Ini akan terasa banget ya apabila hubungannya kamu dengan dia ini LDR-an ya. Akan terasa banget kalau misalnya di satu rumah gitu ya, misalnya ini cerita suami istri, ya kan balik-balik ke rumah ya, pulang malam gitu ya. Nah, masih ada pertemuan katakanlah minimal 8 jam, 10 jam minimal di situ ya kan. Jadi itu mungkin tidak terlalu terasa. Tapi jika ini sudah jarak jauh gitu ya, nah semakin berkurang, misalnya dia menelpon kamu, membalas chattingnya kamu juga mungkin di situ agak-agak lambat kayak gitu ya. Nah modelnya di sana. Tapi kalau Mari lihat sebenarnya orang ini tuh kayak yang pengen ngelakukan sesuatu yang tepat, yang pas, yang bobot ya dalam hubungan kamu dengan dia. Jadi kamu jangan berpikiran bahwa dia ini orangnya egois ya, tidak menghitung kamu dalam hidupnya dia. Oh enggak. Orang ini menghitung kamu dalam hidupnya dia. Nah gitu ya. Tetapi dia akan lebih terfokus kepada keutamaan. Pada keutamaan dalam hidupnya dia. Gitu ya. Ini sedang berbenah-benah ini kalau Mari lihat pasangannya kamu ini. Sedang berbenah-benah. Gitu ya, apa-apa yang salah, apa-apa yang kurang dalam hidupnya dia, nah itu dia benerin gitu, dia benerin. Dan mungkin itu, dan dengan relationship sama kamu mungkin dia kayak ngerasa gak ada yang terlalu perlu dibenahin kok gitu ya. Dalam relationship ini kan ada dua orang yang sedang bermain. Nah jika ada pun yang dibenahin di sini, pembenahannya harus dua orang. Bukan hanya perjuangan solo, bukan hanya perjuangan sendiri di situ. Nah, gitu ya. Mungkin kamunya yang kayak, aku tinggalin aja lah orang ini, gitu. Mungkin kamu juga sedang beres-beres tentang dirinya kamu, tapi ya cek-cek dirinya kamu ya. Ukur-ukur kesadarannya kamu di situ ya, karena mau nanti ini kamu tuh agak-agak melenceng nanti. Gitu. Kamu ingin dia ada dalam hidupnya kamu, tapi justru bisa di situ kamu tuh yang kayak tanpa sadar bisa bikin dia itu justru bertambah resah, bertambah tidak nyaman ya terhadap kamu. Nah, di sana ya.
gitu. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Virgo di sana, energi dari Pisces, energi dari Capricorn di situ, energi dari sesama Taurus ya. Gemini, kencang, Taurus juga di situ hadir. Energi dari Scorpio juga ada di sana. Energi dari Aries juga hadir ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.